Perkenalkan, nama saya Albertus Ken dari 11 IP1. Saya akan menjelaskan materi tentang bulu tangkis. Pengertian dari bulu tangkis adalah suatu olahraga yang menggunakan alat yang berbentuk bulat dengan memiliki rongga di bagian pemukulnya dan memiliki gagang. Alat ini dikenal dengan nama raket yang dimainkan oleh dua orang atau dua pasangan yang saling berlawanan. Sejarah tentang bulu tangkis. Olahraga yang dimainkan dengan kok dan raket kemungkinan berkembang di Mesir kuno sekitar 2000 tahun lalu, tetapi juga disebut di India dan Republik Rakyat Tiongkok. Di Tiongkok terdapat permainan yang disebut jianzi yang melibatkan penggunaan kok tetapi tanpa raket. Koknya dimanipulasi dengan kaki. Objektif permainan ini adalah untuk menjaga kok agar tidak menyentuh tanah selama mungkin tanpa menggunakan tangan. Di Inggris, sejak zaman pertengahan, permainan anak-anak yang disebut battledores dan shuttlecock sangat populer. Anak-anak pada waktu itu biasanya akan memakai dayung atau tongkat dan bersiasat bersama untuk menjaga kok tetap di udara dan mencegahnya dari menyentuh tanah. Ini cukup populer untuk menjadi nuansa harian di jalan-jalan London pada tahun 1854 ketika majalah Punch mempublikasi kartun untuk ini. Penduduk Inggris membawa permainan ini ke Jepang, Republik Rakyat Tiongkok, dan Siam. Selagi mereka mengkolonisasi Asia, ini kemudian dengan segera menjadi permainan anak-anak di wilayah setempat mereka. Olahraga kompetitif bulu tangkis diciptakan oleh petugas tentara Britania di Pun, India pada abad ke-19 saat mereka menambahkan jaring dan memainkan secara bersaingan. Oleh sebab itu, kata Pun dikenal sebelumnya sebagai pona. Permainan tersebut juga dikenal sebagai pona pada masa itu. Para tentara membawa permainan itu kembali ke Inggris pada 1850-an. Olahraga ini mendapatkan namanya yang dikenal sekarang pada 1860 dalam sebuah pamflet oleh Isaac Spark, seorang penyalur mainan Inggris berjudul Badminton Battledore A New Game. Battledore bulu tangkis, sebuah permainan baru. Ini melukiskan permainan tersebut kan di gedung Badminton House, Duke Badminton House. Bulu tangkis menjadi sebuah olahraga populer di dunia, terutama di wilayah Asia Timur dan Tenggara yang saat ini mendominasi olahraga ini, dan di negara-negara Skandinavia. Lapangan dan jaring di bulu tangkis. Lapangan bulu tangkis berbentuk persegi panjang dan mempunyai ukuran seperti terlihat pada gambar. Garis-garis yang ada mempunyai ketebalan 40 mm dan harus berwarna kontras terhadap warna lapangan. Warna yang disarankan untuk garis-garis adalah putih atau kuning. Permukaan lapangan disarankan terbuat dari kayu atau bahan sintetis yang lunak. Permukaan lapangan yang terbuat dari beton atau bahan sintetik yang keras sangat tidak dianjurkan karena dapat mengakibatkan cedera pada pemain. Jaring setinggi 1,55 meter berada tepat di tengah lapangan. Jaring harus berwarna gelap, kecuali bibir jaring yang mempunyai ketebalan 75 mm harus berwarna putih. Perlengkapan pada bulu tangkis. Ada raket. Secara tradisional raket dibuat dari kayu, kemudian aluminium atau logam ringan lainnya menjadi bahan yang dipilih. Kini hampir semua raket bulu tangkis profesional berkomposisikan komposisi serat karbon. Serat karbon memiliki kekuatan hebat terhadap perbandingan berat, kaku, dan memberi perpindahan energi kinetik yang hebat. Senar kemungkinan salah satu dari bagian yang paling diperhatikan dalam bulu tangkis adalah senarnya. Jenis senar berbeda-beda memiliki ciri-ciri tanggap
berlainan. Keawetan secara umum bervariasi dengan kinerja. Kok adalah bola yang digunakan dalam olahraga bulu tangkis. Terbuat dari rangkaian bulu angsa yang disusun membentuk kerucut. Sepatu, karena percepatan sepanjang lapangan sangatlah penting, para pemain membutuhkan pegangan dengan lantai yang maksimal pada setiap saat. Sepatu bulu tangkis membutuhkan sol karet untuk mencengkram yang baik, dinding sisi yang bertulang agar tahan lama selama tarik-menarik, dan teknologi penyebaran goncangan untuk melompat. Bulu tangkis mengakibatkan agak banyak stres pada lutut dan pergelangan kaki. Gerakan memukul shuttlecock. Yang pertama, pukulan lob. Pukulan lob bertujuan untuk mengarahkan shuttlecock tinggi dan jauh ke bagian belakang daerah pemain lawan. Pukulan lob dapat dipraktikkan dengan overhead lob dan forehand lob. Dengan hasil dari pukulan lob, permainan lawan harus bergerak ke belakang untuk dapat mengembalikan pukulan. Pukulan mendatar atau drive. Pukulan drive diarahkan secara mendatar dengan ketinggian shuttlecock menyusur di atas net, lintasannya sejajar dengan lantai. Pukulan drop shot. Pukulan drop shot dilakukan dengan menempatkan shuttlecock di daerah depan pemain lawan. Pukulan ini dapat dilakukan untuk mengecoh perhatian lawan dengan menempatkan shuttlecock sedekat mungkin dari net. Pukulan smash. Pukulan smash dilakukan dengan cara memukul shuttlecock keras dan menukik untuk menyulitkan lawan mengembalikan shuttlecock. Pergerakan kaki. Mengatur kaki sangatlah penting bagi pemain bulu tangkis. Dengan kemampuan mengatur kaki, seorang pemain akan mampu bergerak seefisien mungkin ke semua bagian lapangan pemain. Latihan keterampilan bermain bulu tangkis. Latihan pergerakan kaki. Latihan gerakan kaki maju mundur. Latihan gerakan kaki maju mundur dipraktikkan dengan berdiri di posisi tengah daerah pemain dalam posisi siap untuk bergerak ke depan dan ke belakang. Bergerak maju ke depan untuk melakukan pukulan netting dan kembali ke posisi tengah. Latihan gerak kaki ke samping kanan kiri. Latihan gerak kaki ke samping kanan kiri dipraktikkan dengan berdiri di posisi tengah daerah pemain dalam posisi siap untuk bergerak ke samping kanan dan kiri, bergerak ke kanan untuk melakukan pukulan forehand dan kembali ke posisi tengah. Latihan variasi pukulan. Yang pertama, latihan pemukulan shuttlecock di samping badan. Latihan memukul shuttlecock di samping badan disesuaikan dengan gerak langkah kaki dan jenis pukulan. Awali latihan dengan berdiri di posisi tengah. Langkahkan kaki kanan ke kiri dengan pegangan raket backhand. Praktikkan pukulan backhand drive dan kembali ke tengah. Selanjutnya, langkahkan kaki kanan ke kanan dengan pegangan raket forehand. Latihan memukul shuttlecock yang kedua, latihan memukul shuttlecock di samping atas kepala. Latihan memukul shuttlecock di samping atas kepala diawali dengan berdiri di posisi tengah, langkahkan ke samping kiri dan meloncat sambil mempraktikkan pukulan overhand. Selanjutnya, melangkahkan ke samping kanan dan meloncat sambil mempraktikkan pukulan overhead dan kembali ke tengah. Latihan berpasangan. Latihan berpasangan dapat dilakukan dengan satu orang bertugas sebagai instrukturnya kembali berdiri di depan net untuk menunjukkan tempat tertentu di lapangan sebagai isyarat bahwa shuttlecock diarahkan ke tempat yang ditunjuk. Yang keempat, latihan penempatan shuttlecock. Latihan memukul shuttlecock dengan target sasaran tertentu dilakukan untuk meningkatkan
ketepatan menempatkan shuttlecock. Misalnya, penempatan pukulan smash ke sudut atau pinggir lapangan permainan lawan. Semakin mendekati garis samping akan semakin menyulitkan lawan mengembalikan shuttlecock.